Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada Minggu 12 setelah Trinitatis 4 September 2022 tertulis di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan tema yang terambil dalam khotbah ini adalah di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Saudara-saudari yang terkasih, saat berselancar di dunia maya, terkadang kita mendapat notifikasi bahwa situs yang tengah kita kunjungi menggunakan cookie. Apakah itu cookie? Cookie adalah sebuah berkas yang disimpan di dalam gawai, baik itu komputer atau telepon pintar kita, dan berfungsi untuk mencatat informasi tentang kebiasaan kita dalam berselancar. Dengan mengetahui preferensi kita saat kita mengunjungi situs tersebut di kesempatan berikutnya, maka ia dengan cepat dapat menyajikan materi yang mendekati kesukaan kita. Dengan kata lain, cookie membuat sebuah situs mengenal kita dengan lebih baik. Jika perangkat buatan manusia saja dapat melakukan hal itu, apalagi Bapa kita di surga. Bukankah Dia yang menciptakan manusia dan memberi manusia akal budi sehingga dapat menciptakan aplikasi dan memberinya kecerdasan buatan? Betapa lebih dahsyatnya kemahatauan Allah. Allah mengenal kita bukan karena telah menanamkan suatu berkas kecil di dalam diri kita, tetapi Allah sendirilah yang ada di dalam kita. Allah mengetahui di saat kita duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring. Allah mengerti jalan pikiran kita dan apa yang hendak kita ucapkan. Sebab Allah lah yang menciptakan kita. Mazmur 139 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24 ini adalah merupakan salah satu dari doa-doa terbesar di dalam Alkitab dan memperlihatkan hubungan yang dalam antara Daud dengan Allah. Doa Daud dimulai dengan perkataan, "Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku." Allah mengetahui kehidupan Daud secara terperinci, kehidupannya yang pasif dan yang aktif. Allah mengetahui apa yang difikirkan oleh Daud. Segala jalan dan perkataan Daud diketahui oleh Allah. Pengetahuan seperti itu terlalu ajaib bagi Daud. Allah mengenal Daud lebih baik daripada Daud mengenal dirinya sendiri. Sang pemazmur berkata, "Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya." Allah yang maha besar itu tentu saja tidak dapat dipahami oleh manusia. Pernyataan betapa sulitnya dapat kita artikan bahwa betapa berharga. Kemahakuasaan dan kebesaran Allah tidak dapat diselami oleh manusia.
Allah yang mengenal ciptaannya juga memikirkan dan memelihara ciptaannya. Dan rancangan Allah bagi Daud merupakan rancangan kasih, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Di dalam ayat 19, pemazmur mengungkapkan kegeramannya atas kejahatan orang-orang fasik, sebab mereka adalah juga para penumpah-penumpah darah. Pemazmur memiliki kasih yang amat terdalam terhadap Allah, sehingga ia membenci mereka yang membenci Allah. Ia tahu akan kebencian Allah terhadap dosa, tetapi Allah mengasihi orang-orang berdosa dan bersabar hati terhadap mereka. Allah merindukan keselamatan mereka. Dan terlebih dari itu, karena mereka dengan lancangnya menghina dan melawan Allah. Dan pada ayat 21 dan ayat 22, diungkapkan bahwa sang pemazmur juga turut menganggap mereka yang menjadi musuh Allah sebagai musuhnya juga. Dan ia tidak sudi bergaul erat dengan mereka, sebab Allah Maha Suci. Seharusnya lah manusia ciptaan Allah itu selalu setia mengikut Allah dan berani untuk tidak kompromi terhadap kejahatan. Mazmur ini ditutup dengan permohonan kepada Allah yang menyelami hati dan melindungi pemazmur terhadap yang jahat, yaitu doa yang mengungkapkan kesetiaan hatinya di hadapan Allah. Daud menghendaki supaya jika ia keliru, Allah berkenan menunjukkan hal itu kepadanya. Sang pemazmur menyadari bahwa Allah itu Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa, dapat memberikan ketenangan pada kita saat menghadapi masalah. Daud tidak sekedar memahami bahwa Allah Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, tetapi Daud menjadikan kebenaran Allah yang dahsyat tersebut sebagian bagian konkret dari pengalaman nyatanya dan juga menjadi dasar bagi doanya. Keyakinan kepada kemahatauan, kemahahadiran, dan kemahakuasaan Allah pasti memberikan kedamaian dalam hidup bagi orang-orang yang percaya. Karena kemahatauan Allah, kehadiran Allah secara pribadi, serta kekuasaan Allah yang absolut nyata dalam karya Allah untuk kesejahteraan bagi kita umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa waktu lalu, tepatnya 8 Juli 2022, negara Republik Indonesia dihebohkan dengan sebuah peristiwa kematian seorang polisi yang bernama Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat. Tentunya publik dan seluruh masyarakat Indonesia tersentak dengan peristiwa ini, di mana dinyatakan pada laporan konferensi pers yang pertama oleh pihak kepolisian bahwa Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal karena peristiwa tembak-menembak dikarenakan sesuatu hal. Tentunya Allah tidaklah tinggal diam melihat peristiwa ini, sehingga fakta kebenaran atas peristiwa tersebut Allah bukakan, sehingga terbukalah kejahatan apa yang terjadi di balik peristiwa tersebut, terbukalah pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Pelaku mampu merekayasa peristiwa berdarah tersebut di hadapan manusia, tetapi tidak di hadapan Allah. Pelaku mampu merekayasa peristiwa berdarah tersebut di hadapan manusia, tetapi tidak di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih, ada 3 perenungan yang dapat kita ambil dari khotbah ini, yang bisa kita ambil sebagai pedoman di dalam hidup ini. Yang pertama, memiliki Allah yang mengenal kita jauh melebihi pengetahuan kita sendiri, yang mengetahui apa saja yang terbentang di hadapan kita. Masihkah kita khawatir untuk menjalani kehidupan bersama Dia? Yang kedua, keberanian untuk bersedia memiliki Allah yang Maha Tahu, berarti juga bersedia memiliki keberanian untuk hidup benar dan jujur di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, Mazmur ini mau mengajarkan tentang betapa bodohnya orang-orang yang memberontak terhadap Allah.
Mazmur ini mengajarkan kita untuk memiliki suatu hati yang terbuka setiap saat, supaya Allah dapat menyelidiki kita dan mengajar kita untuk bersedia dipimpin oleh Allah di jalannya. Amin.